Lanjut, kita masuk ke transaksi menggunakan sistem persediaan periodik dan sistem persediaan perpetual. Jadi perbedaan jurnal perbedaan antara sistem periodik dan sistem perpetual. Nah, kita lihat di halaman 125. Di situ tanggal 2 Juni membeli barang secara kredit senilai 45 juta dengan syarat 2/10 N3/30. 2/10 N/30 ini artinya kalau dia membayar dia boleh berhutang selama 30 hari, ya. Tetapi kalau dia membayar dalam jangka waktu 10 hari, dia mendapatkan diskon sebesar 2%, ya. Nah, di sini membeli barang secara kredit senilai 45 juta. Nah, kalau pakai periodik itu kita catat sebagai pembelian, ya, kreditnya hutang usaha. Kalau di perpetual kita catat sebagai persediaan barang dagangan, kreditnya hutang usaha. Jadi kalau di periodik pembelian, kalau di perpetual itu persediaan. Ini dicatat sebagai persediaan. Yang berikutnya tanggal 5 Juni mengembalikan barang yang dibeli secara kredit pada tanggal 2 Juni senilai 750. Tadi kan dibeli nih tanggal 2, ternyata barangnya ada yang rusak gitu kali ya. Nah, itu dibalikin, yang dibalikinnya sebesar 750.000. Jadi yang tadinya hutang sebesar 750 berarti kita catat di utangnya berkurang berarti ya. Hutang kan kredit saldo normalnya. Kalau berkurang kita taruh di debit. Jadi di debitnya hutang usaha, kreditnya retur dan potongan pembelian ya. Lalu untuk kalau di perpetual ya, tadi kan kita catat sebagai persediaan. Nah, kalau dibalikin barangnya berarti hutangnya berkurang, persediaannya juga berkurang, kan barangnya dikembaliin. Jadi barangnya yang tadi masuk kita terima di debit. Kalau kita keluarin lagi barangnya berarti di kredit ya, persediaannya di kredit. Itu perbedaannya ya. Kalau tadi bukan pembelian yang berkurang tetapi retur dan potongan pembelian ya. Lalu tanggal 10 Juni membayar pembelian tanggal 2 Juni dikurangi retur 750.000 dan diskon sebesar 800 dan diskon sebesar jadinya 885 dan diskon ya. Nah, ini pakai diskon. Jadi tadi 45 juta dikurang 750.000 jadi berapa? Kalikan 2%. Nah, jadi yang dibayar diskonnya nilainya 885.000. Nah, kita jadi berarti ya bukan jadi berarti pembayarannya menjadi berkurang ya. Hutang usahanya kan tadi 45 dikurang 750, jadi tinggal 44.250 di debit ya. Di kreditnya ya itu yang berkurang adalah kas yang dibayarkan, bukan hutangnya. Kalau hutang cuma dikurangi retur aja barang yang dikembalikan, tetapi kalau kas itu yang berkurang. Jadi hutangnya tetap. Hutangnya kan tadi awalnya yang jurnal pertama di kredit 45, terus jurnal kedua di debit berkurang 750. Nah, kalau pas dibayar berarti hutangnya kita taruh di debit sisanya ya, sisa setelah dikurangi dengan retur hutang. Ya, setelah dikurangi dengan hutangnya yang ada di debit ya, 44.250. Kas ya menjadi karena ada diskon pembelian sebesar 885, kasnya menjadi 44.250 dikurang 885. Jadi 43.365.000. Itu kalau periodik. Tapi kalau untuk perpetual ya, kita tulis hutang usahanya 44.250, kasnya 43.365. Nah, di kreditnya ini bukan diskon tetapi persediaan ya, sebesar 885. Jadi diskonnya kita catat sebagai pengurang nilai persediaan ya, 885.000. Untuk
Untuk yang tanggal 16 Juni menjual barang secara kredit senilai 18.750 dengan syarat 1/10N/30. Boleh berhutang selama 30 hari, tetapi kalau membayar dalam jangka waktu 10 hari mendapatkan diskon 1%. Ya, harga pokok penjualannya sebesar 13.500.000. Jadi piutang pada penjualan kalau di periodik 18.750. Kalau di perpetual, piutang pada penjualan 18.750 sertakan juga jurnal HPP karena di sini ada HPP. Jadi yang ada jurnal HPP itu cuman di pencatatan persediaan perpetual ya. Harga pokok penjualan di debit ya 13.500.000, kreditnya persediaan 13.500.000. Nah, tanggal 18 Juni menerima retur barang yang terjual secara kredit sebesar 6 juta. Jadi diretur tuh barangnya ya, dibalikin ya. Nah, harga pokok barang yang diretur 4.200.000. Berarti kalau diretur itu kalau pakai perpetual harga pokoknya juga harus diretur ya. Nah, kita lihat di sini kalau di periodik retur dan potongan penjualan di debit, kreditnya piutang usaha ya. Karena barangnya dibalikin, piutangnya juga berkurang dong. Piutang kan saldo normalnya di debit. Jadi kalau berkurang taruh di kredit. Di debitnya adalah retur dan potongan penjualan. Lalu untuk perpetual, sama retur dan potongan penjualan, kreditnya piutang, tetapi ada pencatatan HPP-nya. HPP saldo normalnya kan di debit. Kalau kita sudah balikin barangnya, ya tentunya kalau orang mengembalikan kan kita jual, berarti orang mengembalikan. Jadi kita terima kembali persediaan, berarti kita terima persediaannya di debit, ya di kreditnya HPP gitu ya. Terus tanggal 20 Juni membeli barang senilai 22.500.000 dengan syarat FOB titik pengiriman 2/15 N/30 dengan ongkos kirim dibayar di muka sebesar 1.125.000 yang ditambahkan dalam nilai faktur. Jadi kalau sistem persediaan periodik pembelian 22.500.000 ya, kalau FOB titik pengiriman berarti kan FOB titik pengiriman ini shipping point yang bayar berarti ongkos kirim yang bayar pembeli ya. Nah, di sini pembelian 22.500.000, ongkos kirim pembelian 1.125.000, kreditnya hutang usaha kalau orang membeli ya. Tetapi kalau pakai perpetual itu karena pembeliannya nggak dicatat sebagai pembelian, tetapi ininya yang bertambah, persediaan yang bertambah ya, karena kita beli kita dapat persediaan. Jadi persediaan barang dagangan di debit sebesar langsung aja ditambahin ya. Jadi 23 termasuk dengan ongkos kirimnya ya, 22.500 tambah 1.125 jadi 23.625, kreditnya utang usaha 23.625. Boleh juga dua kali, persediaan 22.500.000, utang usaha 22.500, terus persediaan lagi 1.125, terus hutang usaha lagi 1.125. Jadi 2 jurnal, boleh. Ya. Tanggal 26 Juni menerima pembayaran kas atas penjualan secara kredit yang tanggal 16 ya sebesar 12.62. Jadi kita kalau ada jurnal kita harus mengacu ke transaksi sebelumnya ya. Kalau tanggal 26 Juni menerima pembayaran atas penjualan kredit. Di sini kan menjual barang 18.750. Kalau dalam 10 hari kan dapat diskon 1% kan. Nah, ini kan dalam jangka waktu 10 hari karena 26 berarti masih 10 hari hitungannya. Jadi berarti yang diterima kas ya sebesar 12.622.500. Nah, ada diskonnya 1% nih. Diskonnya 1% tuh dari 18.750, terus ada retur tadi 6 juta. Jadi berarti berapa? Baru kalikan 1%. Jadi diskonnya 127.500. Diskon penjualan di debit, kreditnya piutang usahanya 12.750. Jadi piutangnya mah tetap gitu ya, cuma dikurangi retur, tetapi yang berkurang adalah kas yang kita terima ya, menerima pembayaran.
Nah, di sini juga sama. Kas, kalau perpetualnya sama. Kas, diskon penjualan sama piutang. Tanggal 28 menerima 29.400 dari penjualan tunai. Harga pokok penjualan sebesar 27.700. Kas pada penjualan 29.400. Kalau untuk periodik, perpetualnya kas pada penjualan 29.400, lalu HPP-nya didebet 20.700, kreditnya persediaan 20.700 ya, HPP. Oke.